Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'd. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan karuniakanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Pertemuan kedua hari ini kita akan membahas tentang ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ada beberapa sahabat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentang keteguhan hati Bilal bin Rabah. Seperti yang kita ketahui, Bilal bin Rabah adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan, ya, dengan terkenal suaranya yang sangat kencang, sangat keras. Lalu yang kita ketahui, siapakah Bilal bin Rabah itu? Bilal bin Rabah adalah seorang Habsyi yang berkulit hitam, badannya kurus, tinggi dan berambut tebal. Nasib membawanya menjadi budak dari Bani Jumu'ah di Mekah. Lalu bagaimana Bilal bisa masuk Islam? Awal mula masuk Islam karena majikannya sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan berkata buruk tentang Nabi Muhammad SAW. Bilal bin Rabah penasaran, lalu Bilal menemui Nabi Muhammad SAW dan mendengarkan ajarannya. Setelah mengetahui ajaran Nabi Muhammad, akhirnya Bilal menyatakan keislamannya. Tetapi tidak lama kemudian rahasia keislaman Bilal diketahui oleh majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Siapa majikannya? Umayyah bin Khalaf. Bilal disiksa, dipukul, dicambuk, dan kedua kakinya diikat, lalu diseret ke tengah padang pasir yang sangat panas ketika mengetahui keislaman Bilal bin Rabah. Dalam penyiksaan tersebut, Bilal hanya berkata ahad, 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 yang artinya tetap beriman kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali diminta menyebut Lata dan Uzza, Bilal tetap menjawab ahad, ahad, ahad. Itulah keteguhan hati Bilal bin Rabah. Selanjutnya yaitu keteguhan hati keluarga Sumayyah yang kedua ini. Sama seperti Bilal bin Rabah, seluruh anggota keluarga Sumayyah merupakan budak dari Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Ketika Abu Jahal mengetahui keislaman keluarga Sumayyah, maka Abu Jahal menyiksa dengan siksaan yang sangat kejam, yaitu diikat dan digantung di atas panggangan api. Kedua anaknya meninggal dunia dalam siksaan tersebut. Dan Sumayyah mendapatkan siksaan yang lebih kejam, dan akhirnya beliau pun meninggal. Kini tinggal Amr bin Yasir yang menghadapi siksaan Abu Jahal dan kawan-kawannya, yaitu dengan cara badannya diberi baju besi yang panas, disalib di atas pasir, ditindih batu besar hingga ditenggelamkan ke dalam air sampai sesak napas dan kulitnya mengelupas penuh luka. Amr dipaksa mengikuti kata-kata kaum kafir Quraisy yang memuja-muja berhala mereka. Setelah Amr mengucapkan kata-kata itu, maka Amr dibebaskan dari berbagai siksaan kaum Quraisy yang menyangka bahwa Amr telah kembali mengikuti agama mereka dan murtad dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Amr juga mengagetkan kaum muslimin. Mereka pun menyangka hal yang sama dengan kaum kafir Quraisy dan akhirnya mengadukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tindakan itu terpaksa dilakukan Amr karena dipaksa oleh kaum kafir Quraisy dan dalam keadaan tidak sadar. Rasulullah SAW lalu membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan keimanan Amr bin Yasir dalam surah An-Nahl ayat 106. Dalam surah apa? Dalam surah An-Nahl ayat 106.
Barang siapa kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Itulah tentang keteguhan hati keluarga Sumayyah dalam berdakwah dalam zaman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya keteguhan hati yang ketiga tentang sahabat hati yaitu Zubair bin Awam. Siapakah Zubair bin Awam itu? Ya, Zubair masuk Islam ketika berusia 8 tahun, termasuk golongan anak yang pertama kali masuk Islam. Ya. Lalu penyiksaan apa yang diberikan Zubair? Tidak lain adalah pamannya sendiri. Ketika pamannya mengetahui keislaman Zubair bin Awam, dia menggantung Zubair bin Awam di atas tiang dan menyalakan api di bawah tiang gantungnya supaya Zubair bin Awam merasa kepanasan dan bersedia kembali menyembah berhala. Ya, itu tetapi Zubair bin Awam dengan mantap, aku tidak akan kembali sedikit pun kepada agama nenek moyang. Itulah keteguhan hati Zubair bin Awam. Dia mengatakan, aku tidak akan kembali sedikit pun kepada agama nenek moyang. Ya. Itulah keteguhan hati Zubair bin Awam hingga akhir hayatnya beliau tetap dalam keadaan Islam. Demikianlah pertemuan kali ini. Masih ada 2 sahabat lagi yang belum Bapak sebutkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.